Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gustina Deka bersama satu rekan saya, Saifullah. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil kerja makalah kelompok kami yang berjudul Budget Perubahan Aktiva Tetap dan Budget Kas. Baik, suatu perusahaan tertentu pada dasarnya selalu berusaha untuk mencapai tujuan didirikannya. Untuk menunjang agar tercapainya tujuan tersebut, setiap perusahaan mempunyai aktiva atau harta guna memperlancar kegiatan yang dilaksanakan perusahaan. Aktiva tetap merupakan komponen yang sangat penting bagi perusahaan untuk kegiatan operasionalnya. Aktiva tetap tersebut merupakan salah satu komponen dalam neraca, sehingga ketelitian dalam pengolahan aktiva tetap sangat berpengaruh terhadap kewajaran penilaiannya. Dalam laporan keuangan, aktiva tetap sendiri merupakan kekayaan perusahaan yang menjadi bagian signifikan dari jumlah aset perusahaan tersebut. Anggaran kas dapat diartikan sebagai sebuah alat yang digunakan oleh perusahaan untuk perkiraan arus kas, di mana besaran arus kas yang diperkirakan tersebut akan menjadi pada waktu atau periode tertentu, sehingga ada yang disebut dengan estimasi yang berlaku untuk penentuan arus kas. Penentuan ini bertujuan untuk mengetahui apakah anggaran perusahaan tersebut cukup atau tidak. Penilaian anggaran ini akan diuji dan dikelola sehingga memberikan kepastian untuk memenuhi kebutuhan operasional suatu perusahaan atau tidak. Namun, penggunaan anggaran kas sebagai alat ini hanya untuk memperkirakan dana yang dibutuhkan dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan perusahaan. Manajemen biasanya mengembangkan anggaran kas setelah anggaran penjualan, pembelian, dan belanja modal tersebut. Yang sudah dibuat anggaran ini perlu dibuat sebelum anggaran kas untuk memperkirakan secara akurat bagaimana kas akan terpengaruh dalam periode tersebut. Misalnya, manajemen perlu mengetahui perkiraan penjualan sebelum dapat memperkirakan berapa banyak uang tunai yang akan dikumpulkan selama periode tersebut. Pembahasan kali ini kami akan membahas tentang pengertian, kegunaan, cara penyusunan data, dan bentuk dari budget perubahan aktiva tetap dan budget kas. Yang pertama itu pengertian. Budget perubahan aktiva tetap adalah budget yang merencanakan secara lebih terperinci tentang perubahan-perubahan aktiva tetap dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Adapun perubahan-perubahan aktiva tetap tersebut antara lain yaitu: yang pertama, meliputi aktiva tetap baru. Misalnya pembelian mesin untuk menambah mesin-mesin lama yang sudah ada. Yang kedua, pembuatan aktiva tetap baru. Misalnya membangun sendiri gedung baru untuk menambah gedung lama yang sudah ada. Dan yang ketiga, penambahan aktiva tetap yang lama dengan aktiva tetap yang baru, atau dengan komponen aktiva tetap yang baru, di mana tambahan aktiva tetap atau komponen yang baru tersebut menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan aktiva yang lama yang sudah bersangkutan. Dan yang keempat, perbaikan berat aktiva tetap lama yang sudah ada agar dapat berfungsi kembali dengan baik. Yang kelima, penjualan aktiva tetap yang lama yang menyebabkan sudah habis umur ekonomisnya atau karena perusahaan merasa kelebihan kapasitas atau sebagainya. Dan yang terakhir, penurunan nilai aktiva tetap dalam bentuk depresiasi. Selanjutnya, anggaran kas. Anggaran kas dapat diartikan sebagai sebuah alat yang digunakan oleh perusahaan untuk perkiraan arus kas, di mana besaran arus kas yang diperkirakan tersebut akan terjadi pada waktu atau periode tertentu, sehingga ada yang disebut dengan estimasi yang berlaku untuk penentuan arus kas. Penentuan ini bertujuan untuk mengetahui apakah anggaran perusahaan cukup atau tidak. Penilaian anggaran ini akan diuji dan dikelola sehingga memberikan kepastian untuk memenuhi kebutuhan operasional suatu perusahaan. Namun, penggunaan arus kas sebagai alat ini hanya untuk memperkirakan dana
yang dibutuhkan dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan perusahaan. Manajemen biasanya mengembangkan anggaran kas setelah anggaran penjualan, pembelian, dan belanja modal yang dibuat. Anggaran ini perlu dibuat sebelum anggaran kas untuk memperkirakan secara akurat bagaimana kas akan terpengaruh selama periode tersebut. Misalnya, manajemen perlu mengetahui perkiraan penjualan sebelum dapat memperkirakan berapa banyaknya uang tunai yang akan dikumpulkan selama periode tersebut. Selanjutnya ada kegunaannya. Yang pertama itu ada kegunaan budget perubahan aktiva tetap, di mana secara umum semua budget termasuk budget perubahan aktiva tetap mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu yang pertama sebagai pedoman kerja, sebagai alat mengkoordinasikan kerja, ketiga serta sebagai alat pengawasan kerja yang membantu manajemen dalam pemimpin jalannya perusahaan tersebut. Secara khusus, budget perubahan aktiva tetap adalah sebagai dasar untuk menyusun budget kas, karena perubahan-perubahan aktiva tetap tersebut akan mempengaruhi kas. Yang kedua, ada kegunaan budget kas. Dalam buku Anggaran Kas, karangan Gunawan Adi Sapto menjelaskan mengenai kegunaan penyusunan anggaran kas, yaitu yang pertama, agar dapat menentukan letak posisi kas dalam berbagai kurun waktu. Yang kedua, agar bisa mempersiapkan keputusan mengenai semua pembelajaran atau pembelanjaan. Yang ketiga, agar bisa memperkirakan kemungkinan adanya kekurangan dan kelebihan kas. Yang keempat, sebagai dasar acuan kebijakan otorisasi dana yang sudah disediakan. Sedangkan dalam buku Alat-alat analisis dalam pembelanjaan karangan Syafaruddin Alwi mengemukakan secara umum kegunaan anggaran kas ialah yang pertama, bisa dipakai untuk mengantisipasi kebutuhan dana apakah mengalami surplus atau defisit. Yang kedua, bisa dipakai demi mencapai target dalam mengukur keberhasilan. Dan yang ketiga, bisa dipakai sebagai alat untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kegiatan. Sesuai uraian yang di atas, bisa dikatakan jika anggaran kas disusun guna bisa mengendalikan uang kas supaya tetap seimbang antara pengeluaran dan penerimaan kas yang terjadi. Selain itu juga agar bisa mendapatkan laba dan menjamin likuiditas perusahaan. Akan tetapi, untuk laba yang diterima oleh perusahaan ialah selisih antara jumlah pendapatan dan jumlah biaya. Jika semakin besar jumlah pendapatan dan jumlah biaya, semakin kecil pula laba yang diperoleh akan semakin besar. Sedangkan likuiditas merupakan sebuah tolak ukur terhadap kemampuan sebuah perusahaan atau badan usaha dalam memenuhi kewajiban pembayaran atas seluruh tagihan yang ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saifullah, di mana dia akan menjelaskan cara penyusunan data dan bentuk atau contoh dari budget.